Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Marsha Putri dengan NIM 2205111144 Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Di video kali ini saya membahas tentang mata pelajaran teori sastra dan teori selanjutnya yaitu teori ekologi sastra. Pengertian ekologi sastra. Ekologi sastra adalah sebuah cara pandang yang digunakan untuk memahami permasalahan lingkungan hidup. Hal yang dibahas terkait dengan ekologi sastra adalah adanya keterkaitan antara lingkungan hidup dengan sastra. Ekologi sastra adalah suatu ilmu yang mempelajari cara manusia beradaptasi dan menjaga lingkungan dengan baik. Dalam kaitan lingkungan dengan kajian sastra, ekologi terbagi atas dua hal, yaitu konteks ekologi alam dan ekologi budaya. Pertama, ekologi alam. Ekologi alam ini lebih menekankan aspek alam sebagai inspirasi karya sastra, dan kajian ekologi yang menekankan pembelaan atau advokasi berkaitan dengan konteks ekologi alam yang berhubungan dengan sastra. Kedua, ekologi budaya. Hal ini ditentukan oleh pola hidup dan perbedaan karakteristik wilayah. Selanjutnya, ekologi sastra pada novel Rindu Terpisah di Raja Empat karya Kirana Kejorang. Di slide ini saya akan memberikan kutipan pertama. Seorang penyelam harus terampil menguasai keseimbangan tubuh agar tidak merusak terumbu karang. Di sini, jika terumbu karang rusak akan sulit dan memakan waktu lama pemulihannya. Itulah salah satu alasan Raja Ampat memprioritaskan penyelam dengan lisensi advance dan jumlah penyelam minimal 20 kali. Semua harus terjaga dan berimbang, bukan hanya bisa menikmati, mengeksplorasi, namun sama sekali tak peduli dengan kelangsungan hidup biota laut dan rumahnya. Berdasarkan kutipan di atas, pengarang memberikan informasi terkait dengan terumbu karang dengan latar tempat di Raja Empat melalui penuturan yang disampaikan oleh Karang sebagai tokoh bawahan. Laut tropis ialah suatu keadaan yang cahaya mataharinya dapat menembus perairan sehingga tumbuhan tetap dapat melakukan proses fotosintesis. Salah satu tumbuhan laut yang melakukan proses tersebut ialah terumbu karang. Terumbu karang memiliki peran yang sangat penting, diantaranya sebagai pelindung ekosistem laut. Terumbu karang dapat menahan terjadinya abrasi dari energi gelombang air laut. Terumbu karang juga memiliki fungsi sebagai rumah bagi biota laut lainnya yang mengibaratkannya sebagai pohon tempat pelindung di lautan. Selain itu juga terumbu karang menjadi sumber obat-obatan, kandungan bahan-bahan kimia dan terumbu karang yang berkirakan dapat menjadi obat bagi manusia. Peran terumbu karang yang sangat terakhir ialah sebagai objek wisata dan penelitian. Kutipan kedua, menikmati, mengeksplorasi, bahkan mungkin mengeksploitasi Raja Ampat, itu saja yang kamu lakukan. Salah. Lalu kita punya hak untuk ini, namun kita juga punya kewajiban mengimbangi, berlaku berimbang dengan alam yang telah memberi, dengan tentu menjaga, melestarikan atau merawat. Berdasarkan kutipan di atas, pengarang memberikan informasi terkait dengan cara menikmati lingkungan alam pada ekosistem darat dengan latar atau tempat yang ada di Raja Empat melalui penuturan Karang sebagai tokoh bawahan kepada Rindu. Rindu adalah tokoh utama yang bekerja sebagai penulis artikel berdasarkan survei dan riset pada lokasi tertentu. Salah satu tempat yang menjadi risetnya ialah Raja Empat. Raja Empat adalah suatu tempat yang dipenuhi dengan surga tersembunyi untuk para wisatawan. Surga dunia yang tidak hanya dapat dinikmati tetapi juga perlu dirawat dan dijaga. Kutipan ketiga, kupastikan semua asistenku benar-benar bisa menjaga para divernya. Kami sering melakukan ref check di beberapa titik, menilai kesehatan daerah terumbu karang dan pemantauan indikator ikan karang lainnya. Rajin berkampanye tentang eco-diver. Sayang sekali masih banyak diver yang tidak paham bahwa terumbu karang tidak boleh disentuh, hanya boleh dilihat. Di sini ditekankan lebih kepada membuat daerah perlindungan laut dan pengelolaan berbasis masyarakat karena tutupan orangnya masih bagus. Strateginya membuat daerah perlindungan laut untuk melindungi daerah yang bernilai ekologis penting dengan melibatkan masyarakat setempat. Berdasarkan kutipan di atas terdapat informasi yang terkait dengan ekosistem laut untuk menjaga lingkungan alam. Latar atau tempat tersebut disampaikan oleh Karang sebagai tokoh bawahan. Karang adalah seorang pelatih penyelam yang sudah terlatih dengan baik. Sebelum melakukan aktivitas menyelam, Karang dan diver lainnya sering melakukan reef check. Kegiatan reef check ini bertujuan untuk menilai kesehatan terumbu karang dan pemantauan indikator ikan karang di beberapa titik penyelaman. Di kutipan ini, penangkapan ikan menggunakan bom yang merusak terumbu karang
masih dilakukan oleh nelayan gurem dari luar Raja Ampat. Illegal fishing dilakukan kapal-kapal besar. Kalau nelayan dari sini sendiri gimana? Sejak tahun 2003 ada deklarasi Tomolol. Seluruh elemen masyarakat Raja Ampat sepakat untuk menjaga, mengelola dan memanfaatkan kekayaan laut dengan baik. Sejak saat itu masyarakat Raja Ampat mulai turut aktif peduli mau menjaga terumbu karang. Para nelayan aktor destructive fishing bisa digandengkan dengan cara pendekatan persuasif, namun tetap saja dari luar masih tidak menggunakan bom. Berdasarkan kutipan di atas, pengarang memberikan informasi terkait dengan keadaan yang ada pada ekosistem laut, khususnya dengan latar atau tempat di Raja Ampat melalui penuturan yang disampaikan oleh Karang sebagai tokoh bawahan. Keadaan ekosistem laut di Raja Ampat mengalami penurunan akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia. Misalnya saja pada bagian terumbu karangnya yang banyak mengalami kerusakan akibat dari aktivitas penangkapan ikan. Aktivitas tersebut menggunakan bahan peledak atau bom oleh para nelayan yang tidak ramah lingkungan. Terumbu karang adalah bangunan mewah dengan keindahan arsitektur yang tidak bisa kita lihat. Langkah mahal, seorang diver harus tahu benar teknik diving agar tidak menginjak terumbu karang. Berdasarkan kutipan di atas, terdapat informasi terkait dengan ekosistem laut yang berkaitan dengan terumbu karang. Latar atau tempat tersebut disampaikan oleh Karang sebagai tokoh bawahan. Terumbu karang adalah bangunan mewah yang dibuat oleh Tuhan untuk makhluk hidup. Keindahan arsitektur yang tidak dapat ditiru, langka dan bahkan sangat mahal. Selanjutnya, ikan bisa mengalami kesulitan tidur, insomnia pada malam hari, khususnya ketika kehidupan biologinya dikacaukan. Makanya kasihan sekali bila itu menimpa ikan-ikan di sini yang begitu banyak memberi kenikmatan surga dunia untuk kita. Bukan hanya para diver, tapi juga mereka yang menikmati alam atas Raja Ampat. Berdasarkan kutipan di atas, pengarang memberikan informasi terkait permasalahan pada ekosistem laut melalui penuturan yang disampaikan oleh Karang sebagai tokoh bawahan. Ikan ialah jenis binatang bertulang belakang yang hidup di air dan bernapas menggunakan insang. Ikan termasuk komunitas terbesar sebagai penghuni laut dengan berbagai bentuknya, yaitu dari bentuk yang paling kecil sampai bentuk yang paling besar. Baiklah, di video kali ini dan teori kali ini hanya ini yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.